Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Elmi Ramadhania, mahasiswi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse tingkat 3 Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Jadi teman-teman, di sini aku akan membahas tentang fenomena anak jalanan serta solusi maupun tanggapan aku sendiri. Jadi teman-teman, bagaimana sih anak jalanan itu? Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu bagaimana anak jalanan itu atau bahkan sering ketemu. Anak jalanan atau biasa disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan terasing dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini atau muda, mereka sudah berhadapan dengan lingkungan kota yang keras bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak-anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang, bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Marginal, rentan, dan eksploitatif adalah istilah-istilah untuk menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Baiklah teman-teman, ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita lihat secara umum pada anak jalanan. Yang pertama itu berada di tempat umum, seperti jalanan, pasar, pertokoan, tempat-tempat hiburan yang beroperasi selama 24 jam. Yang kedua itu berpendidikan rendah, kebanyakan putus sekolah, bahkan sama sekali tidak lulus SD. Yang ketiga itu ada berasal dari keluarga-keluarga tidak mampu, kebanyakan dari keluarga kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya. Dan yang keempat itu melakukan aktivitas ekonomi, melakukan pekerjaan pada sektor informal seperti berjualan. Keterlibatan anak jalanan dalam kegiatan ekonomi dan berdampak kurang baik bagi perkembangan masa depan anak. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan, bahkan cenderung membutakan terhadap masa depan mereka, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa. Ternyata guys, anak jalanan itu banyak jenisnya. Yang pertama itu ada children on the street, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Yakni orang-orang yang bekerja di jalanan dengan cara berjualan. Seperti berjualan tisu yang biasanya dilakukan oleh anak-anak. Yang kedua itu ada children of the street, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan baik secara sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga itu ada children from families of the street, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain. Ada beberapa faktor penyebab banyaknya anak jalanan. Sesungguhnya, ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak ini terjerumus ke dalam kehidupan di jalanan. Yang pertama ada kesulitan keuangan, yang kedua itu tekanan kemiskinan, dan yang ketiga itu ada ketidakharmonisan rumah tangga, dan yang keempat ada hubungan orang tua dan anak yang tidak baik. Kombinasi dari faktor-faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalan raya. Kadang pengaruh teman ataupun kerabat juga ikut menentukan keputusan hidup mereka di jalanan. Oke guys, tadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai teori dari anak jalanan. Selanjutnya ini aku bakal ngejelasin pendapat serta solusi yang aku bakal kasih tentang anak jalanan. Pendapat aku mengenai anak jalanan ini adalah anak-anak yang memilih tatanan hidup sendiri dengan tindakan dan perilaku sosial serta budaya tersendiri yang digunakan untuk mempertahankan diri dan mendapatkan pengakuan sehingga mereka menentang kultur dominan yang ada di masyarakat dan memperkuat solidaritas mereka. Gaya hidup mereka ini menjadi sebuah subkultur yang khas dari sebuah kehidupan jalanan. Kondisi terpaparnya anak jalanan ini biasanya dikarenakan kurang pengawasan orang tua, membuat mereka rentan terhadap terjadinya berbagai bentuk tindakan kekerasan yang akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental serta keselamatan diri mereka. Pemerintah saat ini pun melakukan penanganan terhadap masalah ini sering tidak tepat. Hal ini menyebabkan permasalahan sosial yang melingkupinya tidak pernah selesai, bahkan cenderung terus meningkat.
Jadi, ada beberapa hal yang perlu dipahami sebenarnya cara membedakan anak jalanan dengan anak lainnya ini, yaitu norma dan nilai-nilai yang mereka yakini selama dalam hidupnya. Banyak hal yang dilakukan anak jalanan dan dianggap tidak pantas bagi orang lain, tetapi oleh anak jalanan ini dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang dianggap wajar. Dalam permasalahan anak jalanan ini, inti dari masalah sebenarnya bukan hanya materi, tetapi juga masalah pola pikir dan mental yang masih belum maju untuk dapat memikirkan visi ke depan yang lebih baik. Jadi untuk menanggulangi masalah anak jalanan, diperlukan perubahan pola pikir anak jalanan itu sendiri supaya tidak hanya mereka yang puas dengan kemudahan semua yang ditawarkan oleh jalanan. Ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah semakin bertambahnya anak-anak di jalanan, yang dilandasi dengan pemikiran bahwa keberadaan anak jalanan dalam masyarakat memiliki aspek-aspek kehidupan manusia yang sangat kompleks. Maka sebagai langkah awal ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama ada menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari anggota masyarakat. Tujuannya untuk menghilangkan tembok normatif yang memandang anak jalanan hanya sebagai sampah masyarakat, sehingga harus diterbitkan. Sebagai sebuah karakter manusia yang unik, sebaiknya pemerintah dan masyarakat lebih berupaya untuk mencegah timbulnya kembali anak jalanan. Evaluasi pada kebijakan terkait penanganan anak jalanan. Selama ini kebijakan yang dibuat terkesan untuk kepentingan sepihak saja, tetapi memikirkan solusi terbaik bagi anak jalanan tersebut. Contohnya, merazia anak jalanan kemudian dimasukkan ke panti-panti tanpa ada tindakan lanjutnya setelah selesai mengikuti program di panti. Hal ini harus menjadi prioritas utama pemerintah, yaitu memikirkan tindakan lanjut setelah seorang anak jalanan keluar dari panti, agar tidak hidup dan bekerja di jalanan lagi. Dan yang ketiga, itu program bagi anak jalanan juga harus diawasi peanggarannya, agar tidak salah target dan digunakan seoptimal mungkin. Selama ini program anak jalanan hanya didasarkan pada proyek anggaran saja, bukan memperhitungkan kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan tersebut. Ketiga, itu secara umum pembatasan jumlah penduduk dan penyediaan lapangan kerja menjadi alternatif untuk mengatasi masalah anak jalanan sampai ke akarnya. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk, jumlah penduduk yang terkendali juga memungkinkan pemerintah untuk memberikan programan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah guys, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai anak jalanan. Saya paham bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat di materi saya. Namun, saya harap materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you in the next video.